Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kelompok 5 akan menjelaskan materi yaitu auto annotation dataset RoboFlow menggunakan auto distill dan juga grounding Dino. Nah, jadi kita akan menyediakan ini yaitu Google Colab. Jadi yang awalnya kita menggunakan Visual Studio Code, kita akan membukanya dengan Google Colab. Lanjutnya kita masuk ke bagian pertama. Nah, jadi yang saat Google Colab ini kita harus pastikan bahwa ini itu sudah terhubungkan dengan T4 ini. Jadi namanya ini GPU ya. GPU yang dipakai adalah Tesla T4. Jadi di runtime bisa diatur seperti ini. Nah, kemudian ini GPU server atau biasa dipakai di Google Colab, Cloud maupun AI training. Jadi selanjutnya kita ke bawah. Nah, ini untuk memastikan isi dari GPU-nya nanti baik statusnya maupun memori dan juga prosesnya yang jalan. Jadi ada yang namanya di sini ini ya, no running process found. Jadi dia tidak ada program yang menggunakan GPU saat ini. Kemudian biasanya kalau di training model di sini akan muncul Python atau PyTorch dan juga TensorFlow. Jadi GPU ini yang tersedia adalah Tesla T4 saya bilang ya, dengan VRAM-nya 15 GB. Saat ini GPU dalam kondisi idle, tidak ada proses yang berjalan sehingga penggunaan GPU ini 0%. Dan memori ini belum digunakan, artinya GPU siap digunakan untuk komputasi seperti training model dan deep learning. Kemudian ada ini ya, watts -1n. Ini menandakan untuk update setiap 1 detik. Jadi kita bisa lihat GPU yang ini berjalan secara real time. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya. Yang pertama ini kita untuk uninstall library lamanya. Jadi dia akan menghapus versi library yang sudah terpasang. Ada transformer, kemudian tokenizer, kemudian Hugging Face Hook. Nah, ya ini artinya otomatis yes, biar tidak ditanya lagi, sehingga dia menghindari konflik versi dependensi konflik. Selanjutnya kita akan menginstal transformer. Ini pip install transformer. Jadi ini versinya lebih spesifik ya dari transformer. Tidak ada versi terbaru tapi versi yang stabil dan juga kompeten. Jadi saat kita menggunakan library ini tidak harus menggunakan versi terbaru asalkan dia ini stabil dan juga compatible. Nah, kenapa penting? Karena beberapa model seperti grounding Dino ataupun Newload ataupun HF models tidak selalu cocok dengan versi terbaru. Jadi kuncinya ini tidak harus versi terbaru ya teman-teman. Selanjutnya kita menginstal tokenizer. Jadi tokenizer ini seperti library lah untuk memproses teks jadi token. Jadi dipakai biasanya di NLP model. Nah, biasanya ini harus sesuai dengan versi transformnya. Berbeda dengan tadi, untuk library-nya tadi tidak harus sesuai dengan versi, namun kalau kita menggunakan install tokenizer ini, dia harus sesuai dengan versi transformnya. Jadi dia kalau tidak cocok nanti bisanya error saat load model. Nah, ada tanda merah seperti ini, artinya bukan error ya teman-teman, tapi ini sebagai reminder dia untuk mengingatkan kita bahwa versi yang kita gunakan ini versi yang tidak sesuai dengan filenya. Jadi tidak apa-apa, sudah saya bilang atau sudah saya katakan tadi pas awal bahwa versinya ini tidak harus yang terbaru, tapi dia harus versi stabilnya. Jadi bisa dibilang ini digunakan untuk mengatasi konflik dependensi pada library Hugging dengan cara menghapus versi lama, kemudian lalu menginstal versi yang compatible antara transformer, tokenizer, dan juga Hugging Face. Jadi agar model ini dapat berjalan tanpa adanya error. Selanjutnya kita ke bawah. Nah, artinya ini kita akan install library untuk object detection-nya
saya jelaskan ya. Jadi yang pertama tadi kan kita masuk ke Google Colab. Nah, sebelum kita masuk ke Google Colab, kita harus mengunduh dataset yang ada di RoboFlow. Nah, tugasnya RoboFlow ini akan mengambil dataset yang sudah kita simpan. Di dalam RoboFlow ini ada yang namanya nanti file yang kita ambil. Nah, nanti dia akan otomatis secara langsung untuk mendeteksi foto kita dan juga memberikan labeling di dalamnya. Jadi di sini tanpa kita masukkan juga langsung ada ya tertampilkan si apa tadi namanya folder si dalam dataset yang ada di RoboFlow ini. Oke, selanjutnya ini saya jelaskan sedikit ya. Ada kata supervision di sini. Jadi dia ini berfungsi untuk visualisasi bounding box. Jadi dia evaluasi hasil deteksi juga serta dapat memanipulasi datasetnya. Nah, jadi sebagai keseluruhannya ini dia ingin menampilkan hasil deteksi dari gambar maupun videonya. Oke, di dalam RoboFlow ini ada alur ya. Yang pertama ada dataset, kemudian labeling, training, serta development. Jadi adapun hubungan-hubungannya dengan ini ya, antara semua library. RoboFlow ini sudah saya bilang tadi untuk mengambil dataset, kemudian grounding Dino atau Audistil ini memberikan label secara otomatis. Sedangkan supervision yaitu tampilkan dan juga mengecek hasilnya. Kita lanjutkan ke bawah saja. Oke, ada di sini from transformer import. Jadi kita akan mengecek nih apakah instalasi ini sudah berhasil ataukah tidak. Jadi yang pertama ada Bertokenizer ini dari library transformer. Jadi ini digunakan untuk mengubah teks untuk menjadi token. Nah, kalau misalkan kita memberikan satu contoh, misalnya kita ketik halo dunia, jadi nanti akan terdeteksi dan juga akan diubah langsung secara otomatis menjadi sebuah angka. Jadi dari halo dunia ini akan menjadi angka misalnya 1101, beberapa, kemudian 7592. Jadi dia akan dibaca dalam bentuk AI. Kemudian juga print konfirmasi. Nah, ini untuk menampilkan pesan bahwa library berhasil import tanpa adanya error. Ini kenapa penting ya? Nah, kode ini biasanya untuk testing instalasi. Kemudian memastikan versi transformer ini tadi diinstal berjalan dengan benar. Nah, nanti kalau misalkan ada error di bawahnya ini, nanti dia mungkin dikarenakan dengan versi tidak cocok serta install yang belum sempurna. Nah, kita masuk selanjutnya. Ini kalau kita mempunyai suatu link Google Drive, kita masukkan ke sini. Nanti linknya ini dari hashtagnya ini kita akan salin dan kita akan masukkan ke dalam si kodenya ini. Jadi secara garis besar JDown ini adalah library untuk download file dari Google Drive. Ini biasanya kalau misalkan kita pakai widget ini, dia bisa mempunyai sistem untuk memproteksi, jadi betul-betul khususnya. Kemudian ada import library-nya, kemudian nama datasetnya. Jadi dia ini nanti filenya ini secara zip ya, jadi hasilnya ini akan terekstrak menggunakan nama ini juga. Ini bagian pentingnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini bisa diganti dengan dataset sendiri. Jadi dataset yang sudah kita download di RoboFlow, boleh langsung kita masukkan ke sini untuk mendownload secara sendiri dari hasil Google Drive-nya. Selanjutnya, nanti di sini akan ada membuat URL download. Jadi ini akan mengubah ID jadi link langsung untuk downloadnya. Ketika kita klik, maka dia akan muncul langsung masuk ke Google Drive dan kita akan download juga di sana. Jadi alurnya ini yang pertama itu install JDown, kemudian ambil dataset dari Google Drive, kemudian download file dan zip, dan ekstrak ke folder lokal, serta dataset siap digunakan untuk training atau labeling. Jadi
Secara garis besarnya dia akan mengunduh dataset dari Google Drive menggunakan JDown, kemudian mengekstrak file zip ke dalam folder agar digunakan untuk proses training dan juga labeling. Nah, untuk itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Nah, selanjutnya di sini ada kita akan melakukan automatic annotation using auto distill dan grounding Dino. Lalu yang pertama itu ada from auto distill grounding Dino, dan kita akan import grounding Dino-nya. Nah, di sini kita akan mengambil model melalui grounding Dino digunakan untuk object detection berbagai teks. Nah, di sini contohnya itu ada ski sort, yaitu model akan mencari gunting di gambar. Nah, selanjutnya ada from auto distill digunakan untuk mendefinisikan label atau kelas yang menghubungkan teks atau prompt dengan label dataset. Lalu kita akan mengimport supervision untuk visualisasi bounding box dan evaluasi hasil. Nah, lalu ada di sini import CP2, yaitu library untuk membaca gambar, memproses image, dan menampilkan hasil. Selanjutnya ada import US, yaitu untuk mengatur file dan folder dan membaca dataset dari directory. Lalu ada import torch, yaitu framework utama untuk deep learning. Grounding Dino berjalan di atas PyTorch. Lalu kita akan import random, yaitu digunakan untuk memilih data secara acak dan augmentasi sederhana. Nah, di sini kita akan import NumPy untuk operasi numerik yang biasanya dipakai untuk manipulasi array atau gambar. Nah, di sini ada torch use, yaitu mengatur apakah hasil harus selalu sama atau tidak. Jika verse artinya mengizinkan variasi hasil yang biasanya lebih cepat, dan kalau true hasil selalu sama tapi biasanya lebih lambat. Nah, selanjutnya di sini ada label image with grounding Dino. Yang pertama itu di sini ada step 1 filter. Nah, di sini kita akan yang pertama apa itu NMS, yaitu non maximum supervision, yaitu teknik untuk menghapus bounding box yang duplikat atau bertumpuk. Nah, di sini contoh masalahnya satu objek, misalnya gunting, terdeteksi 3 kotak sekaligus, maka NMS akan pilih satu kotak terbaik saja. Lalu di sini ada prediction, yaitu hanya ambil deteksi dengan confidence lebih besar dari 50, yang tujuannya buang prediksi yang lemah atau tidak yakin. Nah, bisa diubah 0.7 yaitu lebih ketat, 0.3 yaitu lebih longgar. Step 2 ini dia akan proses, yaitu di sini kita proses format. Di sini ada X1, Y1, X2, Y2 atau posisi bounding box. Nah, scoresnya itu nilai confidence tiap box. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan mengambil hanya box yang lolos melalui NMS dan menghapus duplikasi. Lalu di sini ada return prediction, yaitu mengembalikan hasil deteksi yang sudah bersih, tidak duplikat dan lebih akurat. Nah, selanjutnya itu ada dataset folder, yaitu menentukan lokasi dataset. Nah, di sini ada titik dan garing yang artinya folder saat ini. Lalu kita akan membuat ontologi atau label dengan mendefinisikan kelas yang ingin dideteksi, dan formatnya itu ada from dan label. Selanjutnya di sini kita model akan mencari objek dengan teks ski sort. Nah, label output juga ski sort. Selanjutnya itu di sini kita akan membuat grounding box Dino.
menggunakan ontologi yang sudah dibuat, yang artinya model siap mendeteksi objek sesuai prompt. Lalu ada image, yaitu menyimpan gambar. Nah, di sini ada image menyimpan gambar, dan annotation itu dia menyimpan hasil deteksi atau bounding box plus label. Selanjutnya, di sini kita akan mengambil semua file dalam gambar dalam folder dataset. Lalu ada for image name in image names, yaitu memproses dataset satu persatu. Nah, lalu ada prediction, yaitu model mendeteksi objek dalam gambar, dan outputnya di sini ada bounding box, confidence, dan class. Yang ini inti dari auto labeling. Lalu di sini ada MES atau bersihkan hasil, yang dimana dia akan menghapus duplikat box dan prediksi lemah supaya hasil lebih akurat. Lalu di sini ada image CV2 embed, yaitu load gambar ke memori yang digunakan untuk visualisasi dan training. Lalu kita akan menyimpan hasilnya dengan di sini, ini perintahnya. Lalu kita simpan hasil deteksi dengan annotation dan gambar image yang nanti bisa dipakai untuk training euro dan visualisasi. Nah, di sini selanjutnya ada check detected dan bounding box result, dimana dia di sini ada dua, yaitu hanya mengambil dua gambar pertama yang tujuannya cek hasil dulu, tidak perlu semua dataset. Lalu selanjutnya itu di sini sama seperti sebelumnya, kita menggabungkan folder plus nama. Nah, selanjutnya itu ada image sama dengan image, yaitu image ini gambar asli, detection ini hasil dari Gonding Dino plus NMS. Lalu di sini selanjutnya ada tools dari Supervision untuk menggambar bounding box, yaitu ada thickness 20, yaitu ketebalan garis cukup tebal biar jelas. Nah, lalu di bawahnya itu kita akan menambahkan kotak deteksi ke gambar, yaitu image.copy, supaya gambar asli tidak berubah, yang hasilnya gambar plus kotak plus label. Nah, di sini kita sudah menampilkan gambar. Nah, di sini ada metro trip, yaitu supaya gambar tampil di notebook. Lalu plot image ini menampilkan hasil, dan 5,5 itu adalah ukuran gambarnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya untuk melanjutkan penjelasan di sini. Jadi di sini outputnya home constant addition. Di addition ini folder untuk menyimpan hasil labelnya. Di sini untuk menyimpan hasil labelnya. Oke. Nah, terus ini dia min image area frame. Nah, di min area ini tuh minimal ukuran objeknya. Jadi minimal objeknya itu 0,002, sedangkan jika terlalu kecil objeknya akan dihapus. Nah, terus ini untuk maksimalnya image maksimalnya. Di sini maksimalnya 80 atau 80%. Ya, kalau lebih dari 80% maka dia akan diabaikan di sini. Nah, jadi kalau di sini dia approximation ini untuk kompromi antara akurasi dan efisiensinya. Nah, ini glass list ontologi value ini untuk mengambil label dari ontologi. Nah,
Sedangkan codingan ini detection dataset, class, image, annotation ini untuk menggabungkan gambar hasil deteksi label menjadi satu dataset gitu. Kalau jadi ini AES Pascal Fog untuk mengubah dataset ke format Pascal Fog. Format ini berisi file gambar, JPEG, file annotation. Kamu duduk sini ke Wandi jarak kita. Aman duduk lah, santai saja. Wandi nih dimsum Wandi. Kembali. Ini yang dia pangkat itu Kalau mulai mau. udah dua. Hah? Kalau pakai tuh anu tuh saja biar adem dia namanya. Terus definisi ini project name info. Ya bilin mana dia? Ini jadi import ini menggunakan Roboflow digunakan untuk upload dataset, manajemen project dan training model online. Jadi di sini project name, nama project di Roboflow, terus deskripsi, dan ini project claim, project description, ini deskripsi projectnya. Jadi ini akan muncul di dashboard Roboflow kita. Masih pasang minyak aku lagi. Setiap aku balik. Iya, belum kasar ini. New project jadi sudah oh ya, jadi sini ulang terus new project di sini nama projectnya, terus sini ini dia itu lisensi database-nya atau bebas digunakan. Ini tipenya jenis project, object detection atau pakai bounding box, dan annotation ini deskripsi project ya. Jadi hasilnya setelah dijalankan project baru akan dibuat di Roboflow. Kita bisa upload database, cek anotasi, training model. Jadi kode ini digunakan untuk membuat project baru di Roboflow sebagai platform manajemen dataset, sehingga dataset hasil auto labeling dapat diupload, dikelola, dan digunakan untuk training model secara lebih mudah. Nah, di sini ada import OS ini untuk mengatur path file, sedangkan TKDM ini untuk menampilkan progres bar saat upload. Jadi kita bisa lihat proses upload berjalan. Nah, jadi image pass ini, jadi codingan ini image pass ini mengambil semua file gambar dari dataset, hanya format JPG, JPEG, dan PNG. Terus for image ini untuk semua gambar
Sedangkan ini Tech Game menampilkan progres beberapa persen sudah di-upload. Ini image name, image path name. Nah, image name ini itu nama file. Ini ada annotation nama, name, atau nama filenya, XML atau hasil Pascal Fog. Terang banget. Beli jauh banget dengan tambah ini. Orang video kita Ini image path. Ini untuk menentukan lokasi gambar dan anotasi. Nah, jadi dia secret information. Jadi ini beberapa gambarnya. Jadi image name. Jadi tag name secret auto annotate ini tag untuk dataset dan memudahkan pencarian atau filter di RoboFlow. Sedangkan yang ini source auto annotate ini nama batch upload untuk mengelompokkan data. Jadi setelah selesai ini semua gambar atau anotasi akan muncul di RoboFlow. Jadi kita bisa lihat bounding box, edit level, training model langsung. Nah, jadi kode ini digunakan untuk mengupload. Nah, jadi kode ini untuk mengupload dataset beserta anotasi ke RoboFlow sehingga data dapat dikelola, divisualisasikan dan digunakan untuk proses training model secara online. Jadi ini beberapa gambar kita ambil. Nah, jadi untuk pipeline ini menunjukkan bagaimana proses labeling dataset dapat diotomatisasi menggunakan model AI seperti Dino, lalu diintegrasikan dengan RoboFlow untuk manajemen dataset dan training sehingga dapat mempercepat pengembangan model computer vision. Jadi sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.